Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ambatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam amma ba'du. Hadratul kiram rahimakumullah, yang tanpa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami, wabil khusus kepada sahibul musibah beserta keluarga besarnya, terkhususkan Bapak Haji Martono, kami atas nama pribadi, keluarga dan segenap jamaah Majlis Taklim Syifaul Qulub turut menyampaikan duka cita atas berpulang rahmatullah Anda Puguh Imam Suhodo. Semoga Allah catat beliau sebagai hamba yang husnul khatimah. Amin. Keluarga yang ditinggalkannya diberikan barokah kesabaran, diberikan barokah keutamaan, baik lahir dan batin, ketetapan itu kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk mengambil hikmah, untuk mengambil pelajaran dari apa saja yang kita temui di muka bumi ini. Salah satu di antaranya adalah kematian. Salawat terkirim salam mari kita sanjungkan kalimat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kematian itu adalah kepastian dari Allah yang pasti akan kita dapati. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa nahnu bimasbuqin. Sesungguhnya aku Allah telah menetapkan bahwa kamu semuanya pasti akan mati, karena aku Allah tidak mungkin dikalahkan. Allah juga menyatakan pasti jawabannya tidak. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun. Peristiwa yang demikian itu kamu sering menyaksikan. Peristiwa yang demikian itu kita mengalaminya dengan diambilnya orang tua kita, saudara kita. Itu sebagai bukti kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Allah menyatakan, nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sesungguhnya aku sangat dekat dengan kamu, tapi kamu tidak melihat aku. Karena itu saya mengajak diri saya jamaah sekalian, jangan pada lalai. Karena di mana saja kapan saja kita ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berbuat apa saja, hakikatnya kita ini sedang melakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Imam Ghazali Bidayatul Hidayah menyatakan, kamu itu berlalu lalang, kamu itu melakukan apa saja, hakikatnya kamu sedang melakukan di hadapan Allah. Ketika kita ini berbuat baik, kita ini berbuat baik di hadapan Allah. Ketika kita maksiat, maka kita maksiat di hadapan Allah. Ketika kita jujur, maka kita jujur di hadapan Allah. Ketika
berdusta, maka kita berdusta di hadapan Allah. Ketika kita rendah hati, maka kita rendah hati di hadapan Allah. Ketika kita sombong, maka kita sombong di hadapan Allah. Bukan hanya itu, bahkan dikatakan tu'ridul hayyun li mautikum. Semua perbuatan orang hidup itu ditampakkan kepada orang yang mati. Apabila itu perbuatan menyenangkan, anak-anaknya melakukan kebaikan, maka orang tuanya menyaksikan dengan senang hati. Manakala anak-anaknya itu melakukan kejelekan, maka sangat bersedih orang yang ada di dalam kubur. Ketahuilah, ketika orang itu berzina, berbulan dengan perempuan misalnya, maka hakikinya dia itu sedang berzina di hadapan bapak dan ibunya yang sudah meninggal. Ketika dia itu melakukan kebaikan, maka disaksikan oleh almarhum almarhumah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hati-hatilah dengan perbuatan kita. Rekam jejaknya Allah tidak mungkin lepas dari kehidupan kita. Maka jangan lalai menjadi hamba Allah. Sering saya katakan, ketika orang meninggal, dikatakan di dalam kitab Dakwahul Akbar bahwasanya ketika orang sudah dibungkus kain kafan, maka diseru oleh Allah, ya ibni Adam dahaba ba'idun bi khairi zatin la yarji'a abada. Hai anak Adam, kamu akan pergi jauh meninggalkan rumahmu, tidak akan kembali selama-lamanya. Renungkan baik-baik jamaah rahimakumullah. Siapapun pasti akan mengalami pergi dari rumahnya, keluar dari pintu rumahnya pada saat ajal, tidak akan kembali selama-lamanya. Kemudian yang kedua dikatakan, ya ibni Adam masiru ila baiti su'ila mungkar wa nakir. Hai anak Adam, kamu akan kembali kepada rumah, tempat interogasi pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang ketiga dikatakan, hai anak Adam, kamu akan kembali ke rumah yang gelap, rumah debu, yaitu kuburan. Karena itu jamaah rahimakumullah, saya mengingatkan diri saya, jamaah sekalian, kita ini tinggal nunggu giliran. Bersiap-siaplah, kapanpun pasti akan dipanggil oleh Allah. Karena itu Rasul berpesan, orang yang benar-benar meyakini akan kembali kepada Allah, sering saya sampaikan di mana saja. Yang pertama ada 3. Yang pertama, ta'ajilit taubah qabla mautikum. Segeralah bertobat sebelum ajal kamu semuanya tiba. Berbuatlah kebaikan, gantilah kejelekannya dengan kebaikan, gantilah kesombongannya dengan rendah hati, gantilah keangkuhannya dengan penuh kasih, gantilah maksiatnya dengan taat, gantilah kezalimannya dengan perbuatan baik, gantilah kesesatannya dengan petunjuk, gantilah kebodohannya dengan kepandaian, agar kita mendapat pertolongan Allah. Segera bertobat, setidaknya hentikan maksiat-maksiat yang sudah dilakukan, ganti dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, wanasiyatul ibadah. Kalau memang kita sadar akan mati, tata baik-baik ibadahnya, atur waktu hidupnya. Jangan sampai hilang sia-sia umur-umur yang sudah kita lakukan. Jadikan setiap umur, setiap tarikan nafas itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umur itu modal daripada hidup kita. Umur itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tarikan nafas kita ada pertanggungan jawab di hadapan Allah. Makanya jadilah sampan itu muqarrabin. Jadilah sampan itu wali-walinya Allah. Kalau kepengen jadi walinya Allah, di antaranya satu, sampan harus jadi siddiqin. Di dalam kitabnya Syekh Al-Baihaqi itu dikatakan Syu'abul Iman, tandanya siddiqin. Perhatikan jamaah rahimakumullah, para ustadz, para kiai, perhatikan. Yang namanya siddiqin, yang pertama dikatakan tidak pernah sekali-kali membangun apa yang tidak ditempati. Dunia ini hakikatnya tidak ditempati. Karena apa? Adam alaihissalam dihukum oleh Allah, tempat hukumannya dunia ini. Sampai dikatakan tadi di masjid saya sampaikan, ada
seorang Arab Badui, Arab kampung, di dalam kitab Miftahus Sarair. Itu dia itu mendapati suaminya sedang gundah dan sedih. Maka istri itu menyatakan, wahai kandaku, andai kata kamu itu sedih karena masalah keduniaan, sedih masalah ekonomi, sedih masalah rizki, sedih masalah berbagai urusan dunia, ketahuilah semua urusan dunia kamu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wahai kandaku, apabila kamu sedih karena urusan akhirat, sedih karena pertanggungan jawab kamu nanti di hadapan Allah, aku doakan semoga kesedihan kamu selalu bertambah agar kamu mulia di sisi Allah. Kiranya ada nggak istri yang seperti itu? Ada nggak? Ada nggak ya? Dan kira-kira sampai pernah didik istri sampai kayak gitu nggak? Oh, tuh lagi, dah gini ya. Malah rembukan mau nyari tuyul bareng, rembukan ngepet bareng. Mau tuh lagi. Makanya jamaah rahimakumullah, kembali lagi. Ayo tata ibadah kita, tata pengabdian kita kepada Allah. Umur kita semakin hari bukan semakin bertambah, akan tetapi semakin dikurangi. Sejengkal demi sejengkal kita ini sebenarnya sedang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya di dalam kitab Miftahus Sarair itu dikatakan, kita diperintahkan, berpuasalah kamu di muka bumi ini, kemudian berbukalah nanti di akhirat. Ini yang disebut dengan puasa sepanjang masa. Ayo pada latihan, berpuasa dari hura-hura, berpuasa dari maksiat, berpuasa dari perbuatan makruh, mubah, apalagi haram. Ayo, nanti kita buka bersama-sama ketika menghadap Allah Subhanahu dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, amalmu akan gugur, amalmu akan ludes. Sekalipun kamu banyak amal ibadahnya, apabila kamu tidak ridho dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita latihan. Pasti kita ini diberikan oleh Allah sesuatu yang kadang membuat kita ini senang dan kadang kita ini tidak senang. Senang dan tidak senang itu pemberian Allah. Kita terima. Latihan menjadi hamba Allah yang ridho dengan pemberian Allah, termasuk musibah yang ditimpakannya. Karena sesungguhnya apapun yang menimpa di muka bumi ini, di dalam Al-Quran surat Al-Hadid dikatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi ataupun menimpa kamu semuanya, itu tidak lain sebelum kamu diciptakan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini letaknya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, antara orang biasa dengan para kekasih Allah. Di dalam kitab Tanwirul Ma'ani dikatakan, innal awliya illahi ta'ala la yahtara bihi syai'un. Seorang wali-walinya